Shalom, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui video-video di channel ini saudara, dan kemudian saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebentar lagi kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita akan berdoa bersama, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat waktu yang Tuhan beri, di mana sepanjang malam Tuhan telah menjaga, melindungi, dan menyertai kami. Dan di pagi hari ini sebelum kami melaksanakan aktivitas kami rindu merenungkan firman-Mu, kami rindu berdoa bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan, berfirmanlah kepada setiap kami. Kuatkan hati kami, hiburkan hati kami, terangi hati kami melalui firman-Mu. Berfirmanlah kepada setiap kami Tuhan, nyatakan kebenaran-kebenaran-Mu untuk kami terapkan di dalam kehidupan kami. Hamba berdoa, berkati setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Berkati mereka, hati mereka, pikiran mereka dalam merenungkan firman Tuhan. Biar mereka benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau juga mengurapi hamba dalam menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap merenungkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, untuk menjadi renungan harian kita di sepanjang hari ini, adalah dari 1 Tesalonika pasal yang pertama, ayat 2 sampai ayat yang kelima, di mana topik renungan yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini adalah tentang apa bukti seseorang hidup sebagai orang pilihan Tuhan. Saudara, firman Allah berkata bahwa banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Tapi biarlah setiap kita, sekalipun sedikit yang dipilih, setiap kita menjadi bagian dari orang yang dipilih itu. Karena kalau kita bukan menjadi bagian yang dipilih, saudara, itu artinya hidup kita akan berakhir di neraka. Bayangkan saudara, jika hidup yang singkat ini berakibat neraka sampai selama-lamanya, berakibat penderitaan sampai selama-lamanya. Tidak terbayangkan saudara, penderitaan sampai selama-lamanya. Itu artinya saudara, kita harus serius, kita harus sungguh-sungguh memastikan bahwa kita adalah orang-orang yang menjadi bagian dari orang yang dipilih oleh Tuhan. Sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah, apa buktinya saya dan saudara menjadi orang pilihan Tuhan? Tuhan memberi kesempatan yang sama kepada semua orang. Dia memanggil semua orang. Dia berkata, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tetapi orang yang meresponlah yang akan menjadi orang pilihan. Tetapi bukan berarti orang yang datang kepada Tuhan dan kemudian menjadi orang Kristen otomatis juga menjadi orang pilihan. Karena tidak sedikit juga orang yang mencoba untuk mengikut Tuhan tapi akhirnya meninggalkan Tuhan juga. Tapi biarlah sekali lagi saudara, biarlah saya dan saudara, setiap kita menjadi orang-orang pilihan Tuhan. Saya akan membacakan ayat firman Tuhan ini saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya saya akan menggali firman Tuhan secara objektif dan saya akan menjelaskan secara sistematis sehingga saudara gampang memahami. Siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara diberkati oleh firman Tuhan di pagi hari ini. 1 Tesalonika pasal yang pertama ayat 2 sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Buah pemberitaan Paulus. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu,
dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan kekuatan kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Saudara, konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana Paulus menegaskan kepada jemaat-jemaat di Tesalonika bahwa buah dari pemberitaan Injil yang telah dia lakukan kepada mereka, kepada jemaat-jemaat Tesalonika, telah menghasilkan buah. Di mana dia beritakan Injil itu dengan penuh kesungguhan. Paulus berkata, kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu. Jadi Paulus dengan sungguh memberitakan Injil kepada mereka, dan kekuatan Roh Kudus bekerja dalam pemberitaan Injil itu, sehingga akhirnya ada buah-buah yang dihasilkan, yaitu jemaat-jemaat di Tesalonika, saudara. Dan kemudian ayat yang keempat Paulus menegaskan, dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Paulus menegaskan bahwa Tuhan telah memilih jemaat Tesalonika, bahwa jemaat-jemaat di Tesalonika adalah orang-orang pilihan Tuhan. Nah, itu yang saya rindu kita renungkan saat ini, saudara. Apa bukti atau apa ciri, bagaimana kehidupan yang dijalani oleh jemaat Tesalonika sehingga Paulus menegaskan bahwa mereka adalah orang-orang pilihan Tuhan? Untuk kita terapkan dalam kehidupan kita, dalam kekristenan kita, dalam pengiringan kita akan Tuhan, saudara, untuk membuktikan bahwa kita juga merupakan orang-orang pilihan Tuhan. Sekali lagi saya percaya, setiap kita rindu menjadi bagian dari orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Sekalipun ada firman Allah yang berkata banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Tapi biarlah setiap kita semuanya menjadi bagian dari sedikit yang dipilih itu, saudara. Saya ada di dalamnya, saudara ada di dalamnya. Nah, sekarang apa bukti, apa ciri, bagaimana perjalanan hidup yang dijalani oleh orang yang merupakan pilihan Tuhan? Ketika Paulus berkata di ayat 4, dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Dan kemudian ayat 3 dia berkata, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu. Jadi kenapa Paulus dengan yakin mengatakan bahwa jemaat-jemaat Tesalonika adalah jemaat pilihan Tuhan? Mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Kenapa, saudara? Karena mereka orang-orang yang beriman. Mereka bukan sekedar ikut-ikutan. Saudara, di zaman ini terlalu banyak orang yang menyatakan diri mereka menjadi orang Kristen, tetapi sebenarnya tidak jelas iman mereka. Banyak orang yang menjadi orang Kristen dengan tujuan-tujuan tertentu. Saya sendiri sebagai gembala, saudara, sebagai gembala jemaat, terlalu banyak orang yang saya lihat, orang-orang yang datang ke gereja, tujuan mereka apa, saudara? Supaya nanti kalau aku mati ada yang menguburkan, hanya sejauh itu. Supaya nanti kalau aku mati ada yang ngurusi, hanya sejauh itu. Itu sebabnya melihat hal seperti itu, saudara, akhirnya saya buat pemuritan di gereja. Karena saya rindu bahwa orang-orang yang datang itu, sekalipun mungkin pada awalnya tujuannya salah, tetapi akhirnya mereka dididik dan iman mereka tumbuh. Bagaimana dengan saudara hari ini? Sudahkah iman saudara jelas? Dalam pengiringan saudara akan Tuhan, sudahkah saudara benar-benar menjadi orang beriman? Ataukah saudara hanya sekedar ikut-ikutan? Hanya sekedar beragama? Sudahkah saudara punya iman yang sungguh? Dan iman itu, saudara, bukan hanya sekedar perkataan,
Tetapi di sini dikatakan, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu. Jadi iman mereka itu dibuktikan dari tindakan, dari apa yang mereka lakukan, dari apa yang mereka kerjakan. Mereka buktikan iman mereka melalui tindakan dan perbuatan mereka. Saat ini, kalau kita berkata bahwa kita adalah orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, harus ada bukti, saudara. Harus ada tindakan yang membuktikan memang bahwa kita orang beriman. Di mana selanjutnya Paulus mengatakan, saudara, bahwa di ayat 6 misalnya, dia berkata, dan kamu telah menjadi penurut-penurut kami dan penurut Tuhan. Jadi ada tindakan dari iman mereka, di mana mereka hidup seturut dengan firman Tuhan. Mereka mentaati apa yang benar. Mereka menjalani kehidupan yang benar berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Mereka menuruti, mentaati firman Tuhan, saudara. Itulah bukti iman. Itulah bukti tindakan iman yang mereka lakukan, yang mereka buktikan. Hari ini, apakah saudara sudah menjadi orang beriman sebagai bukti saudara orang pilihan? Apa bukti saudara beriman? Apakah saudara sudah menghidupi perjalanan hidup yang sesuai dengan firman Tuhan sebagai bukti saudara orang beriman? Saudara mentaati prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan sebagai bukti saudara beriman. Ada tindakan-tindakan yang saudara lakukan sebagai bukti bahwa saudara adalah orang yang beriman. Saudara, di jemaat mula-mula, untuk menjadi orang beriman, ada harga yang harus mereka bayar, saudara. Terkadang harus menderita, terkadang harus berkorban. Tetapi di jemaat mula-mula, kalau mereka menjadi murid Kristus, memang benar-benar mereka membuktikan bahwa mereka orang-orang beriman. Mereka tunjukkan pekerjaan iman mereka, di mana mereka siap menderita, siap berkorban demi Kristus. Demikian juga hari ini, saudara. Harus ada bukti pekerjaan iman kita. Dan orang yang menjadi pilihan adalah orang-orang yang benar-benar beriman. Bukan sekadar ikut-ikutan, tetapi benar-benar beriman. Dan imannya bukan sekadar kata-kata, tapi ada bukti dari imannya, di mana dia sungguh-sungguh hidup seturut firman Tuhan, sungguh-sungguh siap rela berkorban dalam mengiring Tuhan. Itu yang pertama. Sehingga Paulus berkata, dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa ia telah memilih kamu. Karena mereka atau jemaat di Tesalonika itu benar-benar hidup dalam iman. Yang kedua, Paulus kemudian berkata juga kepada mereka, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, lalu kemudian usaha kasihmu. Jadi orang-orang yang menjadi orang pilihan adalah orang-orang yang sudah mengalami kasih Kristus. Dan orang-orang yang sudah mengalami kasih Kristus, buktinya adalah mereka hidup dalam kasih. Karena orang yang sudah mengalami kasih Kristus tidak mungkin tidak hidup dalam kasih, saudara. Karena Kristus itu sudah ada dalam dirinya, Yesus itu sudah ada dalam hatinya, dan Allah yang adalah kasih itu, kalau itu sudah ada dalam kasih dirinya, saudara, maka kasih itu akan meluber kepada orang lain, tersalur kepada orang lain. Artinya apa, saudara? Maka dia akan hidup mengasihi orang lain. Dan itulah yang dibuktikan oleh jemaat Tesalonika, di mana mereka hidup dalam kasih dan ada usaha kasih yang mereka nyatakan, yang mereka tunjukkan. Dan hari ini pun saya mau menegaskan kepada setiap saudara bahwa sebagai orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, bukti kita orang-orang pilihan Tuhan, kita harus hidup dalam kasih. Kita harus mengasihi. Apakah hari ini kita sudah hidup mengasihi? Bahkan standar firman Tuhan berkata, saudara, bahwa musuh-musuh kita pun harus kita kasihi. Terkadang mungkin ada orang berkata, enak sekali dia kalau aku mengasihi dia, aku mengampuni dia. Terlebih lagi aku dituntut untuk mengasihi dia, padahal dia sudah melakukan hal yang buruk terhadap saya. Saudara, sekali lagi, firman Allah menegaskan bahwa kita harus mengasihi, bahkan musuh-musuh kita pun
harus kita kasihi. Kenapa saudara? Karena Tuhan sendiri telah mengasihi kita. Kita yang tadinya seteru dengan Allah, oleh karena dosa-dosa dalam diri kita, kita adalah musuh Allah. Tapi ketika kita sudah didamaikan, kita dipilih, kita dikasihi, bukti kita sudah mengalami kasihnya, kita pun seharusnya hidup mengasihi. Mampu mengampuni, bahkan mampu mengasihi orang yang berbuat jahat sekalipun kepada kita, berniat tidak baik sekalipun kepada kita. Karena sekali lagi saudara, sering saya katakan bahwa ketika kita mengasihi orang lain, ketika kita mengampuni orang lain, sebenarnya yang diuntungkan adalah kita. Saudara mungkin pernah mendengar cerita ini saudara. Satu kali ada seekor ular pergi ke pemukiman penduduk. Dan kemudian dia pergi ke satu rumah atau ke satu pondok saudara, dan dia menjalar di sana. Kebetulan ada gergaji tangan yang terletak di lantai. Ketika ular ini lewat dari sana, akhirnya gergaji itu tersangkut di perutnya. Ketika ular merasa sakit, ular itu melilit gergaji ini. Bayangkan saudara kalau gergaji tangan, di mana ada gerigi-geriginya yang tajam, itu dililit oleh ular. Saudara, ketika ular ini melilit, dia merasa makin sakit. Ketika dia merasa makin sakit, dia makin marah dan dia makin lilit lagi. Semakin dia lilit, makin sakit lagi. Bahkan mulut dari gergaji tangan itu masuk ke dalam tubuhnya, melukai tubuhnya. Ketika dia merasa sakit, dia lilit dan lagi, dia cengkram lebih kuat. Bayangkan saudara, semakin dia cengkram lebih kuat, semakin dia merasa sakit. Bahkan badannya bisa putus oleh karena cengkramannya itu. Tidak jauh demikian halnya saudara dengan sakit hati, dengan kebencian, dengan dendam. Semakin orang dendam, semakin kuat dalam dendam dan marahnya, maka sama seperti ular tadi, dia semakin melilit gergaji itu akan semakin menyakiti kita saudara. Itu sebabnya sebagai orang yang sudah diampuni oleh Tuhan, seharusnya kita mampu mengampuni siapapun. Mungkin saudara berkata, dia begitu jahat terhadap saya. Sejahat apa dia terhadap saudara dibandingkan dengan kejahatan saudara terhadap Tuhan? Jadi kalau Tuhan pun mengampuni kita, kita pun harus mampu mengampuni. Dan ketika kita mengampuni, bahkan ketika kita hidup mengasihi, kita yang diuntungkan. Jadi yang kedua, bukti atau ciri hidup orang pilihan Tuhan itu adalah hidup dalam kasih. Dan bukti yang ketiga saudara, selanjutnya dia berkata, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu. Yang ketiga saudara, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus, di mana mereka punya pengharapan. Pengharapan mereka jelas, di mana pengharapan mereka adalah Yesus Sang Juru Selamat, Yesus yang adalah Tuhan. Dan mereka bertekun dalam pengharapan itu. Dan pengharapan mereka adalah pengharapan kekal. Saudara, terlalu banyak orang-orang Kristen menjadi orang Kristen, mengikut Tuhan, pengharapannya sebatas perkara-perkara dunia. Dia hanya berharap ikut Tuhan, pengharapannya adalah memperoleh materi, memperoleh keberhasilan, memperoleh kesuksesan. Itu semuanya baik. Saya berdoa saudara semua menjadi orang-orang diberkati Tuhan, saudara sukses, saudara berhasil, saudara jadi orang kaya. Tetapi di atas semuanya itu saudara harus punya pengharapan di dalam Yesus, yaitu pengharapan akan kehidupan kekal, pengharapan akan kekekalan. Bukan sekedar hidup di dunia ini saudara, tapi pengharapan akan kekekalan. Dan jemaat Tesalonika, mereka punya pengharapan itu, dan mereka bertekun dalam pengharapan itu, sekalipun susah, sekalipun menderita, sekalipun berat perjalanan hidupnya, tetapi mereka tetap bertekun di dalam pengharapan itu saudara. Mereka tetap bertekun di dalam pengharapan itu. Jadi saudara,
Di sini kita sudah belajar bahwa ciri orang yang dipilih oleh Tuhan adalah dia hidup dalam iman. Yang kedua, ciri orang yang dipilih oleh Tuhan adalah dia hidup dalam kasih. Dan yang ketiga, dia hidup dalam pengharapan. Hari ini saudara, pastikan saudara orang-orang yang dipilih oleh Tuhan dengan hidup di dalam iman, hidup dalam kasih, dan hidup dalam pengharapan. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap saudara melalui firman Tuhan ini. Biarlah hari ini saudara pastikan saudara orang pilihan Tuhan. Hari ini saudara akan melaksanakan segala kegiatan saudara, pekerjaan saudara, bisnis saudara, usaha saudara. Lakukan yang terbaik saudara, lakukan yang terbaik. Sebagai anak-anak Tuhan dalam semua hal, kita harus melakukan yang terbaik. Tapi di atas semuanya itu, hal yang saya mau menegaskan juga saudara, pastikan saudara sudah menjadi orang pilihan Tuhan dengan hidup berdasarkan iman dalam semuanya itu, hidup berdasarkan kasih dalam semuanya itu, dan kemudian hidup dalam pengharapan kepada Tuhan. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap saudara. Sebentar lagi kita akan berdoa untuk segala kegiatan kita sepanjang hari ini. Namun sebelumnya ambil komitmen untuk menerapkan firman Tuhan, hidup dalam iman, hidup dalam kasih, hidup dalam pengharapan. Maka pada akhirnya sebagai orang pilihan Tuhan, kita akan bersukacita bersama dengan Allah. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan memberkati setiap saudara melalui firman Tuhan ini. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Tiba waktunya di pagi hari ini kita akan kembali berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Kita akan berdoa buat segala aktivitas saudara sepanjang hari ini dan buat segala pergumulan dan kerinduan saudara. Saudaraku, saat ini setelah saudara mendengarkan firman Tuhan, saya percaya iman saudara dibangkitkan. Dan percayalah bahwa Tuhan menyertai saudara, Tuhan memberkati saudara di sepanjang hari ini. Itu sebabnya rendahkan diri di hadapan Tuhan, datang kepada Dia, serahkan seluruh kehidupan saudara, dan percaya bahwa Tuhan bekerja dan Tuhan memberkati kehidupan saudara. Tetap dengan tekun serahkan kehidupan kepada Tuhan. Dia Allah yang peduli dan bekerja di dalam kehidupan kita. Mari berdoa bersama saudara. Sebelum saya akan berdoa dalam segala pergumulan saudara, dalam segala aktivitas saudara, terlebih dahulu saya rindu saudara berdoa bagi kehidupan saudara pribadi lepas pribadi. Ada hal-hal yang mungkin saat ini hanya saudara yang tahu. Apa yang menjadi kerinduan saudara, beban saudara, persoalan saudara, hanya saudara yang mengerti, dan saudara mau serahkan kepada Tuhan. Saat ini datang kepada Dia. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu, di mana saat ini mereka berseru kepadamu dalam segala pergumulan mereka, dalam beban dan persoalan mereka. Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu, dalam segala kerinduan mereka. Tuhan yang mewujudkan kerinduan anak-anak-Mu. Engkau yang mengenal mereka pribadi lepas pribadi. Engkau yang tahu segala sesuatu, bahkan sampai hal terkecil dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dan Engkau mengasihi mereka Tuhan. Engkau Bapa yang begitu baik, yang bekerja dalam kehidupan anak-anak-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan pagi ini ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Apapun yang menjadi aktivitas mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya bekerja. Tuhan kiranya yang memberkati kehidupan mereka. Tuhan ikut bekerja dalam segala aktivitas mereka dan menjadikan segala aktivitas mereka berhasil ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu, supaya nyata perbedaan antara orang yang mengenal Engkau, antara anak-anak-Mu dengan orang yang tidak mengenal Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini hamba berdoa bagi kehidupan anak-anak-Mu dalam profesi mereka satu persatu ya Tuhan. Tuhan kiranya bekerja, berkati anak-anak-Mu sebagai pengusaha. Tuhan kiranya memberkati hidup mereka. Tuhan memberkati usaha mereka, bisnis mereka. Biar campur tangan-Mu nyata di sana. Ajar anak-anak-Mu untuk menyerahkan segala usaha dan bisnis mereka ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Ajar mereka untuk mengandalkan Engkau dalam menjalankan usaha dan bisnis mereka.
dan biarlah Engkau bekerja dan campur tangan dalam usaha dan bisnis yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Berkati ya Tuhan, supaya ketika Engkau memberkati segala usaha dan bisnis mereka, nyata kuasa-Mu di dalam hidup mereka, sehingga hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Bahkan bukan hanya hidup mereka, keluarga mereka diberkati oleh Tuhan ketika usaha dan bisnis mereka diberkati, tetapi mereka juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Bahkan mereka juga bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau memberkati segala usaha dan bisnis anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati mereka sebagai pengusaha, biar mereka tetap takut akan Tuhan. Berikan hikmat bagi mereka, berikan inovasi yang baru bagi mereka, ajar mereka semakin kreatif dalam membawa bisnis dan usahanya semakin maju dan berkembang di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, berkati juga anak-anak-Mu sebagai karyawan ya Tuhan. Biar Engkau yang campur tangan di dalam kehidupan mereka, sehingga sebagai karyawan mereka mengerjakan yang terbaik, mereka melakukan yang terbaik sebagai anak-anak-Mu, sehingga kehidupan mereka akan menjadi berkat ya Tuhan, dan karir mereka juga akan diangkat dan diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan dalam nama Yesus. Berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai ya Tuhan, baik mereka yang PNS, baik mereka yang honoris. Tuhan memberkati mereka semua, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, ajar mereka melakukan yang terbaik, sehingga hidup mereka jadi saksi-Mu, hidup mereka jadi terang-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, hamba juga berdoa, berkati para petani ya Tuhan. Bapa yang baik, mereka bekerja untuk mencukupkan segala kebutuhan, untuk mencukupkan kebutuhan pangan di bangsa ini Tuhan. Itu sebabnya berkati para petani, berkati apa yang mereka tanam dalam nama Yesus, sehingga apa yang mereka tanam bisa berhasil dan mereka bisa menuai ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati para petani dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi para buruh, Engkau yang campur tangan dalam apa yang mereka kerjakan. Pembelaan-Mu, kuasa-Mu nyata bagi mereka di dalam nama Yesus. Engkau yang menyertai mereka dalam pekerjaan mereka, berikan keselamatan, perlindungan bagi mereka di dalam pekerjaan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga mereka para pedagang ya Tuhan. Tuhan kiranya yang campur tangan dalam dagang mereka, sehingga mereka bisa semakin maju dan semakin berkembang, sehingga anak-anak-Mu akan menjadi saksi dalam bisnis dagang mereka. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang mungkin masih ada dalam pengangguran oleh karena situasi dan kondisi yang ada saat ini. Dalam nama Yesus, Engkau yang membela anak-anak-Mu yang dalam pengangguran saat ini Tuhan. Engkau memberi petunjuk bagi mereka, Engkau memberi hikmat bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan bekerja dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga mereka bisa bekerja ataupun mereka bisa membuka lapangan pekerjaan dengan hikmat yang Tuhan beri kepada mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Mungkin ada mereka yang belum disebutkan profesi mereka saat ini, tapi hamba berdoa ya Tuhan, Engkau Allah yang lebih tahu. Berkati mereka dalam profesi mereka masing-masing di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadikan mereka menjadi berkat dimanapun mereka bekerja, dan jadikan mereka jadi terang-Mu, jadi saksi-Mu, dan berkati mereka. Nyatakan kasih karunia-Mu berlimpah di dalam kehidupan mereka ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Saat ini Bapa, hamba juga berdoa bagi kesehatan anak-anak-Mu, karena dengan sehat kami bisa bekerja,
Dengan sehat kami bisa melakukan sesuatu dan menghasilkan sesuatu demi kemuliaan nama-Mu. Itu sebabnya berkati kesehatan anak-anak-Mu, Tuhan, yang menjagai melindungi anak-anak-Mu ya Tuhan. Berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi anak-anak-Mu ya Bapa. Berkati semua anak-anak-Mu, berikan kesehatan bagi mereka ya Bapa. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit saat ini, hamba berdoa, hamba menumpangkan tangan, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan apapun yang menjadi penyakit mereka. Tuhan yang sanggup menyembuhkan, Tuhan yang sanggup menyatakan mujizat bagi anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini jika ada saudara yang sedang sakit, mari angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Saya rindu khusus berdoa di dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, Engkau pandang anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan kepadamu dan sedang menumpangkan tangan mereka di atas tubuh mereka yang sakit. Ulurkan tangan-Mu dari sorga, jamah tubuh mereka, dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, mungkin saat ini ada saudara yang sedang menghadapi masalah, persoalan dan beban berat di dalam kehidupan saudara, sehingga saudara tidak maksimal dalam bekerja. Mari datang kepada Tuhan. Saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah dan persoalan hidup. Apapun masalah mereka, apapun persoalan kehidupan mereka saat ini, Tuhan yang memberi jalan keluar. Dengan mengalami masalah, dengan mengalami persoalan, mereka tidak akan maksimal dalam pekerjaan mereka di sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup mereka. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan tolong mereka ya Tuhan. Tuhan tolong mereka. Tuhan menjadi jalan keluar bagi masalah dan persoalan mereka. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat saat ini, Tuhan angkat segala beban berat mereka, dan Tuhan beri kelegaan bagi anak-anak-Mu sehingga mereka bisa maksimal dan kreatif dalam pekerjaan mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu, angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka dalam nama Yesus. Bapa di sorga, keluarga adalah penopang bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dengan mengalami keluarga yang harmonis, maka mereka juga akan maksimal dalam pekerjaan mereka. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Jadikan keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang damai, keluarga yang tentram, keluarga yang takut akan Tuhan. Maka dengan demikian mereka akan maksimal dalam bisnis mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka. Hamba berdoa, berkati suami istri, berkati orang tua dan anak. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan di tengah keluarga mereka. Jadikan keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang damai, tentram, dan harmonis ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Untuk apa yang mereka kerjakan hari ini, Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam segala aspek kehidupan mereka, dalam segala aspek pekerjaan mereka. Tuhan kerjakan keberhasilan. Kalau Engkau yang mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu, maka keberhasilan yang besar, keberhasilan yang luar biasa akan dialami oleh anak-anak-Mu di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba serahkan seluruh kehidupan anak-anak-Mu, segala profesi mereka, pekerjaan mereka, keluarga mereka. Tuhan yang campur tangan dan memberkati mereka dalam semua aspek kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini mereka akan menjalani hari mereka dengan bersuka cita. Biarlah Roh Kudus Engkau memenuhi hati mereka, sukacitamu memenuhi kehidupan mereka, sehingga damai-Mu, sukacitamu melimpah bagi mereka dalam mereka mengerjakan pekerjaan mereka, sehingga mereka akan menjadi maksimal di sepanjang hari ini. Berkati semua anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berseru, haleluya, haleluya. Amin.
Puji Tuhan saudara, saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan dan setelah saudara didoakan pagi hari ini, saudara diberkati oleh Tuhan. Ada sukacita Tuhan yang melimpah dalam kehidupan saudara. Mari jalani hari ini saudara dengan cara yang terbaik. Lakukan yang terbaik, andalkan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kiranya menyertai kehidupan saudara dan segala pekerjaan saudara, aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Saudara, kalau saudara rindu setiap hari diberkati oleh firman Tuhan dan setiap hari didoakan, segera berlangganan dengan channel ini saudara, dengan cara lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap pagi saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video baru diposting di channel ini saudara. Kalau saudara diberkati melalui channel renungan pagi ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati saudara dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.